Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Rasidi. Kali ini saya lagi berkunjung untuk silaturahmi ke Dewaji, ketemu sama Pak Aji dan Pak Rizky. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, sangat baik. Nah, ini kayaknya udah memasuki new normal ya. Kita mau bicarain tentang Dewaji itu apa nih? Boleh diperkenalkan apa itu Dewaji? Dewaji itu lembaga pendidikan juga, jadi penjualan kopi, penyediaan kopi juga, lalu mungkin sarana buat teman-teman yang mau belajar kopi bisa ke Dewaji juga, untuk kursus basic ada di sini. Mungkin Pak Haji menggambarkannya. Ya, pada intinya Dewaji ini tempat edukasi. Ya. Jadi kita diferensiasinya adalah tempat ini memberikan suatu ilmu tambahan kepada para pengunjungnya. Jadi bukan sekedar coffee shop, tapi kita akan memberikan edukasi kepada para pelanggan. Makanya kita membedakan diri dengan coffee shop yang lain, di mana coffee shop yang lain itu menyajikan kopi, kita menyajikan pengetahuan. Jadi dari secangkir kopi kita bisa memberikan suatu informasi apakah kopinya sumber dari mana, cita rasanya bagaimana. Dan untuk pengunjung pun kita harapkan juga ada imbal balik dari sisi penerimaan untuk edukasi. Oke. Jadi bisa dibilang Dewaji itu adalah satu tempat yang orang pun bisa sharing ataupun belajar di situ ataupun hanya sekedar menikmatin si kopinya kali ya. Betul. Nah, bisa dijelasin nih. Kayaknya mungkin Dewaji itu bisa dibilang cukup terkenal di Bandung ya. Dibilang salah satu bagian dari pelatihan kopi di Bandung. Nah, kira-kira apa aja nih pelatihannya atau pelatihan yang disediain untuk di Dewaji ini? Kali aja ada orang-orang yang pingin belajar, katanya ada beberapa kasus orang yang pingin belajar kopi tapi dia nggak ngerti tuh apa yang harus dilakukan, gimana ngitung HPP, biji pakai apa. Nah, kira-kira ada gambaran nggak Dewaji ngasih pelatihannya dari segi apa aja? Kebetulan saya pengurus kelas juga, jadi untuk Dewaji Kopi sendiri itu mencakup semua ya, dari green breeding, sortasi biji kopi, lalu ada basic barista, lalu ada basic manual brewing, ada basic cupping and sensory, dan tidak lupa juga ada manajemen kedai plus dapat free buku kalau mengikuti kelas manajemen kedai, dan tidak lupa juga ada latte art. Jadi semua pelatihan untuk basic kita hampir semuanya ada komplit gitu. Ada di sini ya? Ya. Jadi mungkin orang yang nggak ngerti apapun, kita coba untuk mengenalkan atau mengedukasikan bagaimana caranya. Mungkin awal-awal perkenalan dulu ya kopinya ya. Udah gitu mungkin bisa masuk ke dalamnya dan akhirnya ya tidak menutup kemungkinan jadi salah satu bidang usaha yang akhirnya bisa jualan juga. Nah, gimana, ada dari Pak Haji sendiri ada tambahan gimana? Ya, jadi kalau bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai kopi, kita sarankan ikut kelas untuk pengetahuan umum kopi. Jadi apa itu kopi, mulai dari penanaman hingga pengupasan hingga gradingnya itu ada di dalam kelas tersebut. Jadi pengenalan kopi, ya, pengetahuan umum kopi di situ ada. Nah, udah lanjutannya kita lebih menyarankan ke kelas basic barista. Jadi di dalam basic barista itu kita kenalkan, ada tadi pengetahuan kopi kita ulang kembali untuk lebih memperdalam. Terus juga ada cupping. Cupping itu uji cita rasa kopi, bagaimana teman-teman bisa, atau sobat Dewaji bisa mengetahui cita rasa dari kopi, belajar. Terus ada juga di dalam kelas basic barista itu baristanya sendiri, cafe hospitality. Oke. Bagaimana seorang barista itu harus berinteraksi atau seorang owner itu harus berinteraksi. Karena itu penting banget ya. Itu penting sekali saat ini. Untuk ke mesinnya kita ada espresso dan latte di dalam kelas basic barista. Tidak lupa juga di dalamnya ada kelas manual brew. Jadi satu paket basic barista 2 hari itu sudah ada lengkap itu. Memang hanya permukaan saja, hanya pengetahuan umum saja. Nah, setelah basic barista baru kita
memperdalam ke masing-masing subbagiannya. Apakah memang lebih tertarik kepada sensori dan cuppingnya atau cita rasanya sendiri, itu satu hari sendiri, atau lebih tertarik kepada manual brewnya atau seduh manual, atau lebih tertarik kepada espresso atau latte art. Jadi masing-masing orang kan selera atau preferensinya berbeda, baik dari sisi owner maupun dari sisi profesi barista. Sehingga kita arahkan ke masing-masing kelas tersebut. Nah, tidak lupa juga kita lengkapi dengan manajemen kedai. Jadi manajemen dan bisnis kedai kopi ini juga melengkapi keseluruhan dari rangkaian kelas tersebut. Jadi apakah dia seorang owner, apakah dia seorang investor atau barista, atau hanya sebagai konsumen kopi juga bisa mempelajari bagaimana perhitungan dari kopi tersebut, bagaimana cara membuat suatu bisnis, bagaimana bisnis itu berlangsung, bagaimana mengelolanya, juga bagaimana dalam situasi saat ini ya, kita ajarkan bagaimana kita bertahan utamanya, bagaimana kita survive di sini. Jadi bukan hanya berkembang, tapi kita mempelajari bagaimana kita survive. Jadi di dalam kelas itu juga kita perdalam dengan adanya kita kasih kasus-kasus dan latihan soal. Oh, ada ujian lah ya? Ada ujian. Bisa dibilang ujiannya ya? Di setiap kelasnya itu ada kita kasih soal dan kasus. Jadi supaya bisa menganalisa juga para teman-teman atau sobat DOJ yang mengikuti kelas. Nah, untuk kelas basicnya nih, mungkin di Bandung udah cukup banyak kedai ya? Atau tidak menutup kemungkinan ada orang yang mungkin awalnya belajarnya otodidak dan pingin mencoba upgrade ilmu. Nah, kira-kira kalau misalnya udah ngambil basic di Dewaji, apakah bisa ngambil basic yang lain? Maksudnya tahapan yang selanjutnya atau gimana gitu? Ya, di Dewaji memang sengaja kita semua kelas kita itu levelnya di level pemula atau basic. Makanya kita memang lebih target pasar kita lebih kepada teman-teman yang baru masuk ke dunia kopi atau yang baru mengenal kopi. Jadi memang kita tidak memberikan suatu kelas yang sifatnya profesional. Itu kita arahkan ke tempat lainnya. Memang sudah ada sertifikasi ke arah siap. Jadi supaya hanya saja kelas basic kita memang sudah menggunakan standar-standar yang berlaku nasional maupun internasional. Jadi sudah kita arahkan ke situ. Jadi supaya kalau mereka ingin melanjutkan ke arah yang lebih jenjang yang lebih tinggi lagi kelasnya, levelnya, mereka bisa mengikuti ke tempat yang memang sudah tersertifikasi secara internasional. Nah, kalau misalnya menurut pandangannya Pak Aji dan Pak Rizky, perkembangan kopi ketika dihajar sama COVID ini gimana nih? Sekarang kan udah memasuki transisi new normal ya. Mungkin orang-orang udah mulai, ya kita coba deh dengan cara yang baru atau enggak sistem yang baru. Nah, kedepannya kopi itu prospeknya seperti apa nih? Ini menurut saya yang sering di lapangan, mungkin kalau untuk saat ini kopi itu tidak akan turun karena pasarnya pun dia punya sendiri. Lalu akan selalu tetap dicari untuk semua kalangan dari tua sampai muda. Dan mungkin kalau untuk yang normal ini kita untuk Dewaji sendiri sudah mulai membuka untuk dine-in dengan tetap mengutamakan protokol COVID-19, memakai masker, seperti cuci tangan, dan sanitizer kita selalu sediakan. Untuk yang dine-in udah mulai stabil. Jadi mungkin orang pun berpikirnya udah jenuh juga di rumah ya, mungkin udah jenuh di rumah lalu ingin kan lagi work from home juga, jadi work from home juga, dia mencari suasana baru. Betul. Untuk mengerjakan kerjaannya di tempat coffee shop yang lebih nyaman, mungkin sambil ngopi. Kalau di rumah ngopinya mungkin kopi yang instan. Kalau di sini kopinya kopi yang benar, dalam artian menikmatinya benar-benar dinikmati. Kita buka operasionalnya dari jam 8 sampai malam. Jam kurang lebih jam 9-an. Itu stabilnya atau ramenya di sore hari. Ya. Untuk paginya mungkin yang bekerja dari rumah itu saja. Kira-kira nih, misalnya ada sahabat atau orang-orang yang nonton video ini, katakannya dia punya uang nih, tapi uang banyak, tapi pingin
tolong dibantu deh gitu. Saya pengen buka kedai di mana gitu kan. Tolong bantu kami buat sampai jadi atau enggak di istilahnya apa namanya? Konsultan. Dikonsultanin. Dewaji terima seperti itu nggak? Ya, jadi selain kelas-kelas juga penyediaan kopi atau kedai kopi, kita juga ada subdivisi untuk konsultan. Jadi bentuk kerjasama dengan pihak lain itu bisa mereka memiliki investasi, sementara kami bantu untuk operasionalnya. Bisa juga kita bermitra, sama-sama kita saling membuat satu investasi baru atau membuat nama baru, itu tidak masalah. Oke. Jadi bisa teman-teman atau para investor punya brand baru atau punya brand sendiri, silakan. Kami bantu untuk operasionalnya. Atau menggunakan nama Dewaji juga tidak jadi masalah buat kita. Nah, tapi kami akan kembalikan kepada tujuan untuk apa dulu. Jadi kita akan samakan dulu visi misi kita nih. Yang penting itu dulu sama. Karena kami tidak mau pembuatan usaha ini hanya untuk sebentar saja. Kita itu sistemnya sustainable atau keberlangsungan terus. Betul. Jadi bagaimana kita buat suatu usaha itu untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Makanya kita perlu tujuannya seperti apa, target pasarnya seperti apa, tempatnya bagaimana, dan kebutuhannya apa. Jadi itu yang akan kita analisa terlebih dahulu. Oke. Untuk alamatnya atau misalnya ada orang yang ingin menghubungi, kira-kira bisa kemana nih? Untuk Instagram bisa langsung di bawah Iya. atau di atas ya. Dewaji Coffee. Setelah itu bertempat di Jalan Rumah Sakit nomor 10A, Pakemitan, Cinangbo, Ujung Baru, Bandung ya. Jangan lupa. Bandungnya jangan lupa ya. Untuk nomor handphone ada di bawah sini juga, 0877 81 80 21 28. Oke. Informasi kelas dan lain-lain di situ ada. Nanti saya kasih link, saya kasih di deskripsi video aja ya. Harus. Nah, perkembangan sekarang di daerah atau enggak di kota lainnya, si kopi itu tambah rame atau gimana nih? Karena pasti kan sering kesana kemarin nih, ada beberapa orang yang pingin konsultan atau pingin dibantu. Kalau misalnya untuk dari segi supply kopinya atau yang hal lainnya itu bisa di cover oleh Dewaji nggak? Bisa, ada. Jadi kami pun juga ada divisi untuk roastery ya, jadi pengadaan bahan baku dari kopi maupun peralatan itu ada di dalamnya juga. Jadi kembali lagi ke tadi masalah konsultan, apakah kita mau bermitra, bekerja sama, atau kita hanya menyediakan peralatannya saja, mendukung penyediaan peralatan, atau tata letak, layout, dan sebagainya. Jadi kita memang bisa seperti itu. Bahkan dari sisi hulunya kita pun juga ada program pendampingan buat teman-teman di petani. Oh, sampai petani juga ya? Seperti beberapa waktu lalu kami juga sempat ke Kamojang untuk melakukan pendampingan. Kami juga sempat melakukan ke Pengalengan, ke Banjaran, itu juga melakukan pendampingan. Beberapa kali ke Flores dan Aceh, itu juga untuk pendampingan. Tapi bulan depan juga ada, kalau diizinkan nih untuk berangkat ke Flores, gitu. Jadi untuk pendampingan juga di sana. Oke. Wah, cukup banyak juga nih Dewaji nih. Ini ngomong-ngomong, Dewaji itu udah berapa lama nih umurnya nih? Baru sih, kita belum lama, jadi baru 45 tahun. 45 tahun, oke lah. Newbie di sini. Baru mulai mau berjalan. Nah, kalau orang-orang yang pengen menikmati, sekadar cuman pengen menikmati kopinya atau apa, bisa datang ke sini langsung ya? Bisa. Yang saya sebutin operasionalnya dari jam 8 pagi. Lalu kita tutup di jam 10 malam. Ada program ngopi pagi juga untuk mengembalikan culture untuk ngopi pagi. Benar. Itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi doang. Cuma 10.000. Lalu dine-in tetap memakai masker. Kita menganjurkan memakai masker. Apa lagi ya? Pokoknya jaga jarak aja ya. Jaga jarak, tetap dijaga jarak. Pokoknya protokol udah disiapin kalau misalnya cuci tangan atau apa gitu ada ya.
Nah, kira-kira selain kopinya ada manual brew dan base espresso ya. Betul. Selain itu ada makanan atau gimana? Makanan ada makanan berat dan makanan ringan, kita bagi dua juga. Untuk makanan beratnya ada crisp bowl sandwich dan nasi goreng sandwich. Nah, pokoknya kalau misalnya datang ke sini mau nongkrong aja itu nggak perlu kemana-mana lagi buat cari makan ya. Ya, ada makanannya. Bukan hanya kopi aja yang ada di sini. Kopi pun ada. Non-kopi pun ada. Non kopi pun ada. Oke. Ketakutan kalau yang nggak suka kopi atau takut pahitnya kopi, di sini ada yang manis-manis. Siap. Nah, kira-kira nih untuk terakhir nih, ada pesan, kesan atau gimana lah buat para yang peminat kopi atau enggak yang mau usaha kopi yang dia masih ragu-ragu. Kira-kira ada pesan apa nih? Oke, mungkin dari saya singkat aja ya. Kalau untuk yang mau memulai usaha kopi, siapkan mental, siapkan ide-ide kalian yang paling brilian untuk mendapatkan atau menggait calon customer. Lalu jangan lupa keuangan, karena kalau keuangan itu dia bisa lihat posisi di mana usaha kalian lagi berada. Oke. Sehat atau enggaknya ya keuangannya. Karena di sini pun masih mementingkan keuangan. Lalu untuk yang mau menikmati kopi tapi ragu, coba aja dulu, jangan takut. Jangan kasih kendor pak gitu. Nanti juga terbiasa. Oke. Terus nggak ada salahnya kok buat mencoba, itu aja sih, simpel. Oke, sudah. Ya, yang pasti dalam suatu pembuatan usaha itu ada resikonya. Iya betul. Jadi teman-teman atau sobat Dewaji hitung dulu resikonya. Jadi di sini baik dari sisi tadi sudah disebutkan, sisi mentalitas sudah siap atau belum, dari sisi pendanaan sudah siap atau belum, dari sisi lokasi, dari sisi target kita dan tujuan visi misinya itu apa, itu harus jelas terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan satu langkah berikut untuk 1000 langkah ke depan. Jadi kalau masih ragu, ayo kita diskusi dulu. Apa yang ragu-ragu, apa yang mungkin masih belum terbayangkan atau terpikirkan, kita bisa diskusi dulu. Silakan, kita terbuka lah ya. Jadi banyak sekali sobat-sobat kita yang memang datang ke sini atau nelfon atau by WA untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kita berikan satu saran, dua saran, bagaimana mereka bisa melakukan langkah selanjutnya. Apakah dengan mengikuti kelas-kelas kami di sini, apakah dengan berinteraksi dengan para barista kami untuk mengetahui bagaimana cara kami juga melakukan pengajaran terhadap barista, melihat pola layout di sini, ya. Dan kami pun juga menyediakan buku-buku yang bisa dibaca gratis di sini. Jadi silakan aja, di sini ada buku kopi. Kalau tidak suka kopi, bisa buku novel juga ada. Pokoknya kesini dulu aja ya. Silakan datang kemari. Ini terima kasih banyak Pak Haji dan Pak Rizky nih atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan dunia perkopian semakin maju ya. Amin. Dan usaha-usaha yang memang kepending kemarin karena diserang tanpa kelihatan orangnya, bisa kembali normal lagi ya. Terima kasih banyak ya. Nah, bagi kalian jangan lupa ya follow Instagramnya Dewaji ya, Dewaji Coffee. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.